Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih viral pembahasan tentang pelarangan berhijab bagi anggota Paskibraka yang merupakan kebijakan dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak kaum muslimin, dan akhirnya pihak BPIP pun menjelaskan atau merespon kritikan dari masyarakat, ya, dari berbagai pihak kaum muslimin, ya. Akan tetapi video klarifikasi atau video penjelasan dari pihak BPIP ini ada yang aneh kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Sejak awal berdirinya, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam, ya, kebinekaan itu, kemajemukan. Nah, dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform, itu maksudnya, untuk menjaga kebinekaan itu dalam kerangka kesatuan, itu maksudnya, yang dimaksud oleh Bung Karno, ya. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2025 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024 dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Nah kaum muslimin, ya, sebenarnya dari dulu nggak pernah bermasalah kaum muslimin. Anggota Paskibraka mau pakai jilbab, dari dulu nggak ada permasalahan. Baru sekarang ini ada permasalahan kaum muslimin, ya. Baru sekarang ini ada aturan yang sudah ditentukan oleh BPIP bahwa anggota Paskibraka ketika acara pengukuhan dan upacara pengibaran bendera pusaka itu dilarang memakai jilbab, dilarang memakai hijab. Dan jelas dikatakan itu adalah aturan yang berlaku untuk ditaati. Ya. Kok bisa-bisanya mengatakan itu atas sukarela orang yang ikut mendaftar menjadi anggota Paskibraka? Ini kan aneh kaum muslimin, ya. Katanya sukarela, tapi itu ada aturannya. Ini logikanya gimana? Ya, kalau sukarela itu tanpa ada aturan, tanpa ada paksaan, inisiatif pribadi, itu namanya sukarela. Atau mungkin ada penawaran, siapa yang mau lepas jilbab, ya, silahkan. Yang tidak lepas jilbab juga silahkan.
Kalau kemudian ada yang lepas jilbab, ya, itu baru namanya sukarela. Lah kalau ada aturan itu bukan sukarela namanya. Dalam rangka mentaati peraturan, kok bisa disebut sukarela? Itu kan aneh kaum muslimin. Dari dulu jelas ya, Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda tetap satu jua. Dan anggota Paskibra sejauh ini ya nggak ada masalah, mereka pakai jilbab nggak ada masalah. Selama ini sudah benar-benar menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Lah justru sekarang inilah terjadi pemaksaan, harus seragam. Ya, dan harus seragam, mending kalau seragamnya diarahkan ke yang baik, pakai jilbab semuanya. Ini malah disuruh lepas jilbab yang sudah pakai jilbab. Ini ada indikasi ya, untuk mendiskreditkan yang beragama Islam kaum muslimin. Seolah-olah dengan memakai hijab itu tidak sesuai dengan aturan NKRI kaum muslimin. Mereka nggak sadar atau mereka lupa kaum muslimin bahwa yang memerdekakan Indonesia ini ya kaum muslimin, mayoritas muslim. Kok bisa-bisanya sekarang membuat kebijakan yang mendiskreditkan kaum muslimin? Ini kan konyol namanya kaum muslimin. Ya, coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih saya kira. Nah kaum muslimin ya, apa nggak konyol itu namanya kaum muslimin ya. Yang dipermasalahkan itu memang dalam konteks menjadi anggota Paskibraka, ya dalam acaranya tidak boleh memakai hijab. Itu yang dibahas. Kenapa ada kebijakan yang seperti itu? Itu yang dibahas. Karena kalau ada kebijakan pelarangan, ya, aturan pelarangan memakai hijab bagi anggota Paskibraka, itu artinya pemaksaan. Ya. Jadi mereka melepas jilbab itu, melepas hijab itu kan karena ada aturan. Artinya aturan tersebut mengikat. Yang mungkin kalau tidak mematuhi ada sanksinya. Makanya mereka melepas hijab. Itu namanya bukan sukarela. Ya. Dan kalau BPIP membiarkan mereka di luar kegiatan Paskibraka, ya itu memang hak mereka penuh. Hak mereka penuh. Nggak boleh ada yang melarang. Lah kalau sampai BPIP melarang mereka untuk berhijab setelah mereka keluar dari anggota Paskibraka, itu lebih aneh lagi. Itu lebih aneh lagi. Yang dipermasalahkan itu ya di rangkaian mengikuti kegiatan Paskibraka itu. Kok bisa ada aturan larangan berhijab? Itu yang dipermasalahkan. Kalau di luar ya, di luar kegiatan mereka sebagai anggota Paskibraka, ya BPIP nggak perlu komentar, hak mereka. Mereka mau berjilbab, mau berhijab atau tidak, ya. Mereka mau telanjang juga terserah mereka gitu loh. Itu urusannya bukan dengan BPIP lagi, ya. Sudah ada yang lain, ya, bagiannya yang ngurus yang seperti itu sudah ada bagiannya lagi. Ya, seandainya mereka telanjang, ya, posting-posting foto telanjang, itu sudah bukan hak BPIP lagi, bukan wilayah BPIP. Yang sekarang dipermasalahkan itu jelas, ya, ketika mereka mengikuti kegiatan Paskibraka. Kalau di luar Paskibraka itu nggak usah komentar, BPIP nggak ada korelasinya sama sekali dengan kehidupan mereka. Ya, coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin ya. Kemudian, apakah ada sanksi Pak jika Paskibraka Putih tidak mengikuti aturan itu Pak? Ya, nanti kami ya untuk sementara kami sampaikan dulu informasi ini, ya nanti baru kami anukan lagi ya. Apakah sebelumnya pernah menyarankan untuk kayak mungkin dibuka dulu jilbabnya Paskibraka? Ini kan ada peraturannya sudah. Ini mohon maaf, ini ada yang harus saya sampaikan, lupa saya malah tadi. Lampiran yang sudah pernah kita sertakan ya. Nah, saat pendaftaran. Jadi mohon izin nanti ada presiden restrinya kami berikan. Ini lengkap, tolong dianu dulu begitu ya, biar dipahami dulu secara utuh. Karena yang berita ya biasalah 11 potong begitu. Nah tolong ini mohon izin ya, nanti kami lampirkan, dipelajari dulu, dilihat gitu ya. Nanti mungkin kita bisa kembali lagi pada saat. Makasih ya. Jadi kan pada saat pengukuhan tahun-tahun sebelumnya selama dipegang BPIP
sudah 3 tahun ini. Kalau 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu ini pada saat Ya. masih pakai hijab. Iya, nanti kami anukan aja selanjutnya yang itu ya. Ini kita fokus ini aja dulu, ya, bahwa kami seperti itu, ya. Tapi pertimbangan perubahan ketentuan pakaian itu karena apa Pak, kalau boleh tahu? Ya kalau itu semula dari awal kan memang Paskibraka itu uniform. Uniform itu maksudnya apa? Karena kita baru merdeka dengan kemajemukan yang paling barangkali terbesar di muka bumi. Disitulah inisiatif Presiden Soekarno untuk mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kebenekaan ini dirangkum dalam ketunggalan. Nah, kenapa? Karena kita bisa merdeka, karena kita dulu bergotong royong bersatu. Nah, supaya nikmat kebenekaan ini, mohon maaf, tidak berbalik menjadi hal yang negatif, maka diperingati di dalam konteks itu. Makanya pakai uniform, ya. Tahu ya, uniform itu seragam harus sama. Sehingga kita ngelihat ini, oh ya dari sana nggak ketahuan, tapi dampak ke saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan ya kebersatuan dalam kemajmukan. Jadi penegasan penyesuaian ini untuk keseragaman ini Pak? Iya. Gitu. Makasih ya, gitu aja dulu ya. Agustus masih akan seperti ini atau Kaum muslimin ya, keterangan yang diberikan oleh Ketua BPIP ini memang aneh kaum muslimin ya. Kalau memang itu sudah menjadi aturan sejak zaman Pak Soekarno, seharusnya anggota Paskibraka dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang seragam semua, nggak boleh beda-beda. Ya, seragamnya harus sama. Ternyata selama ini nggak ada masalah. Ya, kenapa baru di 2024 ini terjadi masalah yang seperti ini kaum muslimin? Ya, mengatakan nggak ada paksaan tapi ada aturan. Ya, giliran ditanya apakah ada sanksi ketika tidak mentaati peraturan tersebut, nggak bisa jawab, cuma ona anu aja. Ya, kalau ada sanksi itu artinya pemaksaan, ya, bukan sukarela. Lah kalau masalah pendaftaran menjadi anggota Paskibraka sukarela, itu dari zaman nggak enak juga sukarela. Nggak ada paksaan. Anggota Paskibraka itu nggak ada paksaan. Sekalipun ya pihak sekolah menunjuk si fulan, ya ditawarkan, itu sifatnya penawaran, nggak ada paksaan. Kalau yang bersangkutan nggak mau, nggak ada paksaan. Dari dulu mendaftar anggota Paskibraka itu gratis, nggak ada paksaan. Dari dulu itu nggak perlu dijelaskan, dari dulu sudah tahu. Ya. Yang jadi permasalahan itu sekarang, kenapa ada kebijakan tidak boleh pakai hijab, harus seragam. Dan harusnya kalau memang ada kebijakan yang seperti itu, sudah disosialisasikan sebelum adanya pembukaan pendaftaran untuk menjadi anggota Paskibra. Ada SOP yang harus ditaati bagi orang yang ingin mengikuti kegiatan Paskibra. Jadi mereka nggak kena jebakan Batman. Ya kalau seperti ini kan kena jebakan Batman. Nggak ada pemberitahuan sebelumnya, ternyata setelah mereka jalan ketika pengukuhan dan untuk acara pengibaran bendera, ada larangan untuk memakai hijab, harus seragam, harus uniform katanya. Coba, kalau sejak awal sudah dibuat aturan seperti itu, ya, mungkin nanti yang mendaftar, sudah mereka yang nggak berjilbab, jadi nggak perlu menjadi polemik lagi. Mungkin polemiknya itu masih berdasarkan kebijakannya saja. Tapi kalau sudah seperti ini kan sudah berjalan namanya. Kasihan mereka, kena jebakan Batman. Ya mereka nggak menyangka bakal melepas hijab mereka. Bahkan ada video orang tua dari siswa yang mengikuti anggota Paskibra mengungkapkan kekecewaan kaum muslimin. Ya karena anaknya selama ini berhijab, ya ternyata ketika mengikuti kegiatan Paskibra harus membuka hijabnya. Ya, ini ada indikasi mendiskreditkan agama Islam ini kaum muslimin, ya. Coba kalau kita berpikir supaya seragam, ya supaya seragamnya sama semua. Indonesia ini kan mayoritas Islam, dan mungkin mereka yang ikut kegiatan Paskibra itu mayoritas Islam juga. Kenapa nggak dibuat peraturan wajib berhijab? Ya, jadi yang kafir pun wajib berhijab juga. Coba, kenapa justru yang Islam yang harus menanggalkan hijab mereka? Bukan yang nggak pakai hijab dipaksa, dibuat peraturan harus wajib berhijab. Ya, ini kan ada tanda tanya besar di sini kaum muslimin. Ya, ada apa di balik ini semuanya kaum muslimin? Dan kami sangat setuju dengan statement dari Pak Khalil Nafis kaum muslimin. Ya,
dan juga mungkin ini disuarakan oleh banyak kaum muslimin. Ya, untuk adik-adik yang mengikuti kegiatan paskibraka, ya, dan juga keluarganya bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan yang mereka mengikuti kegiatan paskibraka, daripada menanggalkan hijab demi untuk mengikuti kegiatan paskibraka, mending pulang, ya, lepaskan itu kegiatan paskibrakanya, pulang, ya, tinggalkan itu, insya Allah lebih terhormat, ya, lebih terhormat di hadapan kaum muslimin, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang sudah memberikan kepada kalian wajah yang cantik, rambut yang bagus, tubuh yang bagus, ya, body yang bagus, putih, bersih, orangnya cantik dan sebagainya. Itu yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kalian untuk berhijab. Kalau ternyata kalian lebih memilih orang yang memerintahkan untuk menanggalkan hijab kalian daripada mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sangat terlalu, ya. Sangat terlalu. Itu kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Anda cacat, ya, matanya hilang satu, mungkin pipinya hitam sebelah, mungkin kakinya pincang, mungkin tangannya cuma satu, ya. Ketika nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil, ya, kalian nggak akan diterima jadi anggota paskibra. Jadi jangan kufur nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan anggota tubuh yang baik, ya, wajah yang bagus, wajah yang cantik, jangan sampai kalian itu, ya, demi untuk perkara dunia, kalian mengabaikan perintah dari zat yang telah memberikan kepada kalian tubuh yang sempurna, anggota tubuh yang tidak ada cacatnya, sudah memberikan wajah yang cantik, postur tubuh yang bagus, ya. Kalau kalian mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kufur nikmat. Dan ingat, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih pedih daripada ancaman BPIP, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.